Baik, untuk mendalami mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki yang rencananya hari ini Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi ya. Apakah ini juga bisa menjadi titik terang nantinya pengungkapan kasus tersebut? Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Benny. Selamat pagi, Pak Benny. Kemudian juga sudah ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi. Dan pagi hari ini juga kita rencananya akan join bersama dua narasumber lainnya, yakni dari kuasa hukum Peggy dan juga kuasa hukum Saka Tatal. Tapi kita mendalami dulu, saya mau ke Kompolnas dulu Pak. Kalau melihat kan ini kemarin prarekonstruksi sudah dilakukan, kemudian rekonstruksi hari ini rencananya juga akan dilakukan begitu ya. Sebenarnya apa saja yang akan dilakukan dalam rekonstruksi yang biasanya bisa mengungkapkan khususnya kasus Vina ini? Ya, yang pertama prarekonstruksi kemarin dilakukan dalam rangka mempersiapkan semua peralatan, kemudian situasi lokasi, pengecekan titik-titik yang diperlukan itu dilakukan. Berangkat dari keterangan para saksi dan para katakanlah tersangkanya. Nah, kemudian setelah siap baru nanti dilakukan rekonstruksi. Kemungkinan akan muncul hal-hal baru ya. Mengingat ada saksi yang minta perlindungan LPSK. Kalau sudah minta perlindungan pasti ada sesuatu di mana keterangannya itu nanti berdampak pada dirinya, artinya mungkin diancam, ditekan dan sebagainya. Dan ini berkaca pada hal-hal yang terungkap. Ternyata pada saat proses penanganan dulu ada pihak yang menekan untuk mencabut keterangannya. Kemudian ada saksi yang dipengaruhi untuk merubah keterangannya. Ini justru dari pengacaranya. Nah, ini kan ada hal-hal yang nanti perlu diluruskan, diungkap secara gamblang, kemudian juga secara jujur ya, artinya pengakuan dari masing-masing ini, sehingga diharapkan kebenaran yang terwujud, keadilan yang terwujud. Bagaimana itu kita bisa mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya begitu? Kalau ada perubahan-perubahan, ada perbedaan-perbedaan dari awal sehingga saat ini juga gitu. Ya, tentunya kalau nanti sudah terungkap bahwa benar ada upaya itu masuk di obstruction of justice. Ini kalau diproses nanti ada pertanggungjawaban hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan publik kan begini, sampai dengan proses kasasi sampai inkrah, ini rangkaian panjang. Penyidikan, berkas dikirim, diteliti oleh jaksa, dinyatakan lengkap ya, P21 tahap kedua. Setelah itu susun dakwaan, persidangan, diuji di pengadilan, lawyer mendampingi. Nah, pertanyaan kami, bagaimana proses pembuktian itu seandainya dinilai ada fakta-fakta yang tidak benar? Belum lagi upaya banding, belum lagi upaya kasasi. Memang wajar kalau publik kemudian bertanya, ini pengadilannya gimana, prosesnya gimana? Oleh sebab itu, marilah kita tunggu rekonstruksi, bukan hari ini. Tapi nanti akan ada undangan, dalam waktu dekat ya. Kami juga diundang untuk menyaksikan sebagai bentuk transparansi bahwa pengawas eksternal juga hadir. Baik. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, kalau kita mencermati di tahun 2016 silam begitu ya, di Oktober ini 7 tersangka ini menolak untuk melakukan rekonstruksi sehingga digunakan peran pengganti dan juga menyangkal lah ya mungkin dakwaan terhadap mereka. Tapi kalau untuk kali ini sebenarnya apakah mungkin rekonstruksi yang dilakukan ini bisa memeriksa kesesuaian antara keterangan masing-masing terpidana, karena melihat juga baik dari Peggy kemudian 8 terpidana lainnya ini masih menyangkal bahwa keterlibatan dalam kasus ini. Saya pikir saya menarik mengomentari Pak Benny dulu karena ini substansial. Karena Pak Benny mengutip soal putusan yang telah ingkrah karena menyangkut obstruction of justice. Kemungkinan itu adalah kepada pengacara. Pengacara dari? Ya, berarti kan pencabutan tadi yang Pak Benny bilang. Padahal sebenarnya kalau ini kasus heboh kan, polisi itu di Republik ini hanya satu, polisi Republik Indonesia. Mau penyidiknya itu tingkat polsek, mau tingkat mabes, itu atas nama polisi. Sekarang yang menjadi gempar atas putusan pengadilan yang tadi Pak Benny telah ingkrah, masih ada 3 DPO.
Ya, di amar putusan ya. Ini pastikan bahannya ini kan dari teman-teman penyidik nih. Oke, inilah kemudian diputus dan perintah pengadilan. Ada 3 lagi yang harus dicari. 2 lagi berarti ya? Berarti 2 lagi. Bahkan kalau kita dengar, saya cermati betul. Direktur Serse Polda Metro Jaya tidak ada 3. Tapi hanya 1. Jadi dibilang 8 tambah 9 itu konkret. Oh, ini berbahaya. Artinya bayangkan, saya bilang, kenapa saya bilang polisi itu 1? Artinya siapa yang obstruction of justice? Nah, ini berbahaya nih. Malah menurut saya adalah obstruction of justice menurut saya adalah teman-teman Polda Jawa Barat. Ini berbahaya. Kenapa Anda bilang perintangan penyidikan? Ini kontemokot, bukan saja perintangan, tapi ini kontemokot. Karena begini, putusan pengadilan telah ingkrah itu sama kuatnya dengan satu undang-undang. Ya. Satu putusan yang telah ingkrah itu sama. Nah, menarik kan ini kan atas ini semua bahan kan dari teman-teman penyidik. Bang Saur, ada dari statement kepolisian sendiri yang terbaru bahwa menyatakan ketika penghapusan DPO 2 orang itu karena buktinya yang belum cukup. Berarti dia sendiri sepihak memutuskan atau merubah putusan pengadilan. Itu yang saya bilang, putusan pengadilan itu bebas dan tidak ada boleh mengomentari suatu pengadilan, itu bisa ancaman namanya contempt of court. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi justru nggak konsisten nih. Kalau tadi saya bayangkan ada 3 BO karena perintah, makanya dicari ini yang satu ini barang ini, yang namanya si Peggy ini, kan atas nama perintah pengadilan tuh. Tetapi ingat, konstruksi penyidikan yang 11 ini bukan dari hakim ini, bukan dari jaksa ini, dari namanya Polisi Republik Indonesia yang ada di Cirebon. Mau polisi dimanapun, kalau kita bicara soal apa hasil mereka itu 1. Oke, tahan dulu Bang. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, ada ketidakkonsistenan yang dikatakan Bang Saur dan dugaan obstruction of justice. Apakah dari Kompolnas juga menemukan hal itu, Bang? Jadi begini, yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam penanganan kasus ini di awal banyak kelemahan, tidak optimal. Ini harus secara jujur diakui. Contoh, CCTV kenapa nggak diambil? Sepanjang jalan orang-orang itu melintas nggak diambil, sehingga bisa mengidentifikasi plat nomor. Akhirnya pemiliknya diketahui, ditemukan sperma waktu otopsi. Kenapa nggak diperiksa DNA-nya untuk mencocokkan itu DNA siapa? Satu lagi yang kaitannya dengan disampaikan Pak Saur tadi, ketika menyusun DPO, identitas pelaku berdasarkan keterangan dari saksi atau tersangka yang lain, kelemahannya tidak membuat sketsa wajah. Seandainya tidak ditemukan foto, sketsa wajah dibikin, sehingga nanti publik bisa berpartisipasi. Contoh kasus bom Bali, 1, itu wajahnya Amrozi, itu udah langsung dibikin sketsa, akhirnya mirip ketika ketemu ketangkap. Pak Beni, artinya yang patut dikritisi begitu ya, ketika penetapan DPO itu seharusnya seperti apa sih? Ketika ada kesaksian-kesaksian, ketika ada penjelasan, kemudian baru dibuat sketsa dan menentukan bahwa DPO itu, atau bagaimana sebenarnya? Betul, jadi kecermatan ketika menyusun DPO ini harus dipastikan bahwa orang itu ada, perannya apa, ini dikonfirmasi dengan saksi yang lain, kemudian baru dirinci, biasanya kan ciri fisik, mukanya, alisnya dan sebagainya, kemudian didalami tempat tinggalnya di mana, sampai dengan terbitnya DPO ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti silang pendapat. Misalkan soal tempat tinggal, oh di desa ini, apakah sudah dicek di desa ini ada nama itu? Karena kita tahu kan kepala desa sendiri mengklaim di sini nama itu banyak, seperti itu. Jadi kelemahan di awal ini berdampak terus sampai dengan saat ini. Bang Saur, kelemahan di awal ini bisa berdampak terus nantinya sampai dengan saat ini. Tapi kan pastinya kita semua dan mungkin Polda Jawa Barat juga menginginkan kasus ini terungkap dengan jelas begitu ya Bang. Apakah setelah kemarin penangkapan Peggy kemudian akan dilakukan rekonstruksi dalam waktu dekat? Ini Abang melihatnya sudah step by step-nya sudah benar? Enggak, menurut saya mestinya karena mereka teman-teman penyidik juga atas perintah pengadilan kan ada 3. Saya bayangkan tadi begini, saya tahu mungkin ini Pak Beni, karena Pak Beni ini dulu pernah korban karena saking responnya Kompolnas peristiwa Sambo. Kami tidak mau lagi. Saking genuinnya Pak Beni menerima begitu aja, yaitu keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan. Pak Beni dulu korban, saya tidak mau soal itu. Menurut saya begini, kawan-kawan ini kan selama lembaga kepolisian Jawa Barat.
mesti menurut saya adalah sampai saat ini baru satu. Pak Beni baru ngomong seperti itu karena ini adalah menyediakan semua kerjaan-kerjaan teman-temannya di Polres Cirebon, sehingga orang wajar bertanya-tanya nih. Jangan salahkan loh yang bertanya-tanya siapa sekarang. Tetapi teman-teman penyidik lah itu saya bilang, karena kawan-kawan ini kemudian teman-teman polisi mengatakan ini sudah ingkrah betul. Sudah ingkrah, justru di keputusan ingkrah itu ada 3 DPO yang dicari. DPO ini bukan hakim yang mengatakan, tetapi karena teman-teman polisi, bayangan saya kalau ada konstruksi, coba sabar, jangan terjebak komentar netizen soal kasus banyak. Tetapi kali ini misalnya masih ada satu, tetapi teman-teman di Polda Metro Jawa Barat mengatakan tidak ada 8 dan 9. Jadi sekarang yang mana sekarang ingkrah ini? Berbahaya ini yang saya bilang, berbahaya. Bahkan kemudian ini yang saya bilang contempt of court, penghinaan pengadilan. Teman-teman polisi mengutuk putusan pengadilan bahwa kerjanya sudah benar, tetapi dia sendiri kemudian menabuhkan. Tapi itu bukan harga mati kan? Dalam arti kalau misalnya pihak kepolisian atau pihak-pihak lain juga menyodorkan mungkin yang bisa menjadi saksi, ternyata ditemukan ada tersangka lain, itu bisa juga kan? Nah, oleh karena itu yang kita bilang, berarti ada yang tadi Pak Beni, tadi ada beberapa masalah telah disebut. Misalnya begini, ancaman kepada kawan-kawan itu kan, atau yang terpidana sekarang kan 340 hukuman mati atau ancaman hukuman mati. Tetapi ketika awal mereka ditetapkan sebagai disidik, tidak didampingi pengacara. Padahal perintah KUHP mengatakan seseorang yang telah ditetapkan tersangka ancaman 5 tahun harus imperatif itu didampingi. Nah, ini juga tambah yang tadi Pak Beni mengatakan, jangan-jangan karena teman-teman penyidik kemudian katakanlah tidak akurat, ya seperti ini sekarang. Tapi kan akhirnya paling tidak kalau dilakukan rekonstruksi ini kan juga bisa membuka fakta-fakta baru yang tadinya sempat ada missing link begitu kan. Tetapi kalau dia bilang dari 9 itu yang mana ini rekonstruksinya ini? Yang 9 kah? Atau seperti putusan yang mereka bilang yang ingkrah? Nah, kalau itu bisa kesesatannya jadi malah tambah dalam. Baik. Oke, kita juga sudah bergabung melalui via Zoom. Sudah ada Bapak Dedi Purwanto, kuasa hukum Peggy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Dan juga sudah ada Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, sejauh ini sudah adakah komunikasi dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang sebentar lagi akan digelar, dan juga kemarin dalam prarekonstruksi ini memang satu saksi ya, ini AF kabarnya dihadirkan. Peggy juga hadir ya kemarin Pak pada Rabu malam. Ya, selamat pagi ya buat Bang Bedi dan Pak Bang Saur ya. Jadi gini, pas waktu saat prarekonstruksi itu kita tidak diberitahu apapun, surat pun tidak ada, jadi mendadak. Jadi kita saat sedang meeting dengan tim hukum ya, ternyata ada teman-teman media memberitahukan, media memberitahukan, Bang itu kok ada rekonstruksi gitu kan. Kita kaget ya, kita meluncur ke sana, saya, Pak Tony, Bang Yudi, Bu Yanti itu langsung ke TKP. Tetapi di sana saya tidak menemukan siapa yang bertanggung jawab terkait adanya prarekonstruksi itu. Salah satu anggota dari polisi itu mengatakan kepada saya, Bapak mohon maaf, ini hanya survei. Ya, dia bilang begitu. Tetapi kita tidak diizinkan untuk masuk lokasi. Ya, tidak diizinkan masuk lokasi. Sementara kita lihat teman-teman dari media. Tidak diizinkan kenapa? Alasannya kenapa? Entah, tidak tahu alasannya. Saya meminta kejelasan dari anggota. Apa masalahnya? Kenapa kita sebagai kuasa hukum tidak diizinkan untuk masuk saat di TKP terakhir di flyover itu? Kita ditahan di sana, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Hanya maaf, saya hanya menjalankan perintah Bapak. Ya, saya kejar. Apakah ada aturannya? Seorang kuasa hukum itu tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Saya pun tidak melihat Peggy, AF atau siapapun. Lalu di sini apa ada transparansi dari pihak kepolisi? Saya jelas. Ini sudah dari mulai awal saja sudah tidak ada transparansi. Dari mulai kita tidak diperkenankan untuk hadir saat pemeriksaan Peggy, ya itu tidak diperkenankan untuk mendampingi. Tadi saya sepakat dengan Bang Saur, ya
tersangka itu wajib didampingi apabila tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, itu wajib, itu KUHP yang bicara. Tetapi ini tidak. Bahkan kemarin teman-teman pun yang datang ke Polda ke sana pun sempat ketemu, memang melihat saja ya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi belum mendapatkan hal yang baik ya, perkembangan yang baik selanjutnya dari pihak Polda gitu loh. Jadi prarekonstruksi itu saya anggap itu bikin kita tuh kecewa dengan tim kuasa hukum, itu sangat mengecewakan kalau sekali. Misalnya mengenai rekonstruksi sendiri yang akan dilakukan dalam waktu cepat, waktu dekat, sudah ada informasinya ini sampaikan kepada pengacara? Sama sekali ya. Jadi kita itu menunggu nih itikat baik ya. Polisi kemarin juga menyampaikan entah itu ya akan dilaksanakan rekonstruksinya kapan, tetapi kita belum mendapatkan surat dari pihak kepolisian terkait masalah pelaksanaan rekonstruksi. Sedangkan itu penting, yang kita tunggu tuan di situ. Lalu kalau misalkan dari polisi untuk rekonstruksi perkara ini kita tidak diberitahu, ini ada apa tanda kutip gitu kan? Ini mystery of justice gitu loh. Apa sih yang disembunyikan di balik perkara ini? Kenapa polisi ada ketakutan? Ayo kita fair-fairan saja lah, ya. Transparansi. Ini publik sedang menyorot kepolisian, institusi kepolisian kita. Jangan sampai nanti dari pihak tingkat kepolisian kita akan menimbulkan peradilan sesat. Wah, ini bahaya sekali kalau di negara kita itu ada sistem peradilan sesat ini. Jadi saya mintalah dari pihak kepolisian untuk transparansi. Gimana? Iya. Ya. Kalau dari Mbak Titin sendiri bagaimana Mbak ketika prarekonstruksi, apakah sudah juga ada informasi juga mengenai rekonstruksi untuk mendampingi dari Saka Tatal? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog ke Mbak Titin. Mbak Titin, pada saat prarekonstruksi, apakah Mbak Titin juga ikut dilibatkan pada saat itu untuk mendampingi Saka Tatal? Terima kasih Mbak. Saya tidak pernah diinformasikan adanya prarekonstruksi, karena mungkin prarekonstruksi kan kaitannya dengan tertangkapnya DPO. Sementara sejak awal persidangan, kami itu tidak pernah di persidangan itu, fakta persidangan itu tidak pernah digelar secara masif. Siapa sih DPO itu? DPO itu sudah muncul namanya pada saat korban yang merupakan ayah korban Eki itu melaporkan ke kepolisian. Dalam BAP-nya tercantum pada tanggal 31 Agustus jam 18.30. Di situ selain mengurai dalam BAP-nya saksi, selain mengurai peristiwanya juga sudah mencantumkan nama 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, ada Peggy, kemudian ada Andi. Jadi ada nama Andika. Tetapi dalam fakta persidangan 4 DPO itu tiba-tiba Andika dijadikan aliasnya Rivaldi yang pada tanggal 30 sudah berada di tahanan karena kepemilikan senjata tajam. Nah, nama Andika dalam tuntutan hilang aliasnya Rivaldi, awalnya Andika menjadi Ucil. Tetapi dalam berkas yang kami terima yang ini kan kita mohonkan ke pengadilan, itu muncul lagi DPO baru. Ini ada di dalam berkas ini atas nama Panji. Jadi karena begitu belibetnya DPO yang tercantum dalam berkas ini, kami tuh nggak pernah komentar masalah DPO gitu. Jadi ada DP Andika tiba-tiba hilang, kemudian ada lagi di samping yang 3 diumumkan, di dalam berkas ini ada lagi DPO atas nama Panji, dan itu tidak pernah diinformasikan. Jadi buat kami masalah DPO itu juga ya gimana ya, seperti cuma mencantumkan nama-nama yang justru keterangannya itu keluar dari pelapor.
Oke, keterangan kalau jadi saat memang Bukan dari keterangan baru ada saksi. laporan kepada pihak kepolisian, ya ini terlapor ayah dari Eki ya, yang melaporkan waktu itu ya, ayah dari Eki, bahwa itu sudah ada 4 DPO di awal, bahkan saat penyidikan pihak kepolisian itu sudah ada begitu ya, sebelum tersangka ini diamankan oleh pihak kepolisian. Ya. Oke, dan kemudian Bukan sebelum diamankan, kalau diamankan ini, para tersangka kan di. ya silakan. Gini Mbak, tersangka diamankan itu pada pukul 17 tanpa surat penangkapan. Oke. Ayah korban di BAP pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. BAP pertama tersangka pada 31 Agustus 2016 pukul 20.20. Jadi sebelum tersangka diminta keterangannya, ayah korban itu sudah mencantumkan 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, dan di antara 3 itu ada Andika. Tetapi dalam dakwaan nama Andika itu dijadikan alias kepada Rivaldi. Dalam tuntutan Andika itu menghilang kembali. Tapi dari berkas yang kami terima ada nama baru namanya Panji. Gitu Mbak. Oke, Bu Titin. Oke, 4 DPO itu keluar dari pelapor. Nah, kemudian kalau kita flashback ke tahun 2016, ini para tersangka saat itu menolak untuk melakukan rekonstruksi karena menyangkal tuduhan begitu ya, Bu ya. Apa yang menjadi alasannya saat itu, dan kemudian karena penolakan itulah dicabut BAP atau bagaimana waktu itu kondisinya? Sebetulnya kalau dalam persidangan juga sudah terungkap kalau mereka terpaksa mengakui semua perbuatan yang dituduhkan di dakwaan maupun tuntutan itu karena adanya penganiayaan. Sebetulnya di persidangan juga sudah dikomunikasikan masalah itu. Itulah sebabnya mereka mencabut BAP gitu. Karena mereka Bu Titin, dalam program 2 sisi TV One tadi malam bahwa ada kesaksian dari Mel-Mel yang menyatakan bahwa ia melihat ada saka tatal pada saat kejadian terhadap pembunuhan Eki dan Vina, Bu Titin. Kalau masalah itu saya nggak mau berkomentar karena Mel-Mel sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kemudian silahkan barangkali ada tim dari wartawan, bagaimana sih dia melihat dalam kondisi, kan yang kalau melihat kita kan harus paham banget gimana posisi tempat yang dia sebutkan. Apakah memungkinkan atau tidak, posisi dia di mana. Makanya saya ke soal Mel-Mel tidak mau berkomentar karena tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dede dan Aib saja yang menunjuk secara, yang menginformasikan kepada saksi yang terungkap di persidangan, itu di BAP-nya dengan jelas menampilkan ciri-ciri para pelaku. Tetapi kan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Bagaimana dengan Mel-Mel yang tiba-tiba muncul, saya juga tidak tahu, nama itu juga baru saya dengar. Menjelaskan bahwa dia penuh ketakutan karena dia seorang diri, tidak bisa berteriak meminta tolong, tapi dia menyaksikan pada saat itu ada saka tatal di situ, masuk di dalam gang, kemudian juga melakukan penganiayaan hingga pembunuhan begitu, Ibu Titin. Iya Mbak, mengenai pengakuan Mel-Mel itu silahkan dicek ulang ke lokasi oleh wartawan manapun yang sekarang berada di Cirebon. Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau saya nggak bisa ngomentarin yang tidak terdapat di persidangan, gitu Mbak. Silahkan aja dicek di lokasi. Kemungkinan si Mel-Mel itu ada di mana melihatnya. Karena kan kalau melihat tidak cek lokasi, kita akan kesulitan posisinya di mana. Oke, Ibu Titin, kami tangkap. Bu Titin kan memberikan informasi kepada kita bahwa ayah korban kemudian menentukan ada 4 orang yang menjadi DPO. Pelapor saat itu ya? Pelapor saat itu. Padahal katakanlah saksi itu siapa yang melihat, mendengar, dan mengalami. Yang nanti finalnya menentukan DPO apa tidak, itu bukan pelapor. Tetapi adalah penyidik, atau dalam ini kepolisian. Nah, saya khawatir gini, tentu kita turut berduka cita atas almarhum. Jangan-jangan karena beliau ini polisi, begitu sangat emosional, ya ayahnya Eki, kemudian terlalu dalam mengintervensi gitu loh.
Sehingga ini terjadi yang sekarang ini, apa namanya, DPO 3, DPO 4, dan kawan-kawan penyidik tidak akurat. Yang tadi seperti Pak Beni mengatakan, ciri-cirinya seperti apa. Ya barangkali kan nature pengalaman kita soal kasus Sambo misalnya. Ada namanya barrier psikologis. Karena ini menyangkut Sambo, semua diam. Nah kita tidak tahu, beliau ini kan ayahnya ini kan dulu itu kasat narkoba di kepolisian tersebut. Nah oleh karena itu menurut saya kita harus hati-hati ini. Menyangkut bukan saja saya bilang tentu kita sangat berduka atas kejadian ini, tetapi ada nyawa orang juga yang 9 yang sekarang juga terancam kalau sampai kemudian terjadi sengkon dan karta. Saya kira keluarga korban juga tidak menginginkan begitu, karena ini atas nama keadilan. Makanya menurut saya teman-teman boleh apapun kritisi dari kita, tapi penyidik Polda Jawa Barat harus hati-hati nih. Karena satu dengan yang lain keterangan petunjuk itu bertentangan satu dengan yang lain. Apalagi ini bisa dapat apalagi gitu ya? Kalau toh kita konsisten, teman-teman mengatakan kami sudah bekerja sampai ingkrah. Hati-hati, berarti harus konsisten. Kemudian menggunakan apa yang menjadi putusan yang telah ingkrah. Baik. Putusan pengadilan itu juga harus dipertimbangkan pastinya. Pak Beni, ada 2 poin yang disampaikan oleh kuasa hukum. Yang pertama, saat prarekonstruksi ini sama sekali tidak mendampingi Peggy. Kemudian juga kuasa hukum waktu itu sempat menyatakan bahwa baru sekali mendampingi Peggy saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa memang sebenarnya banyak saksi yang akhirnya muncul ke permukaan nih. Sebenarnya masyarakat juga agak bingung jadinya mengenai kasus ini, Pak Beni. Ya, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa prarekonstruksi atau persiapan ini menurut kami belum saatnya penasihat hukum hadir. Karena diinformasikan nanti juga tidak perlu. Nanti kalau saat rekonstruksinya itu saya yakin dihadirkan, saya yakin diundang. Jadi pra itu kan seperti tadi lihat kasih tanda, pilot, ngecek titiknya di mana dan sebagainya. Namanya persiapannya. Persiapan pasti nanti masih terjadi debat. Oh di sana, oh di sini dan sebagainya. Nah, di sini kata kuncinya adalah komunikasi. Kalau dibangun komunikasi yang baik antara penasihat hukum dengan penyidik, hanya WA, misalkan sampaikan, Mas, sorry ya, ini kita hanya lagi persiapan kok, nanti kita akan undang pada saat rekonstruksi. Clear. Ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya. Nanti larinya ke transparansi. Itu menurut kami masalah komunikasi. Nah ini perlu dibangun yang baik dengan teman-teman PH. Terus sehingga ke depan pelapor yang tadi Pak Beni, pelapor yang tadi mengatakan bahwa sudah ada 4 DPO begitu, padahal baru ayah Eki yang menjadi pelapor, itu memang bisa seperti itu? Saya sependapat dengan Pak Saur, yang bisa menentukan itu penyidik dari hasil penyelidikan yang dilakukan. Kalau cukup bukti naik ke sidik, baru itu menjadi tersangka. Ini menjadi masalah juga. Artinya memang saya juga bisa menempatkan diri pada posisi ayah korban. Bagaimana emosinya, bagaimana marahnya, geramnya, sehingga mungkin lepas kontrol, sehingga berlebihan dalam melangkah karena tadi rasa marahnya. Nah ini tentunya juga perlu dilihat kembali, dievaluasi kembali. Dasarnya apa, kok menunjuk 4 nama, dari siapa dan sebagainya, diurai kembali. Pak Beni, tapi rekonstruksi nanti yang dilakukan lagi itu bisa akan mengungkap gitu, kalau misalnya ada missing link, ada perbedaan-perbedaan itu, misalkan dari tahapan-tahapan prosedural penyidikan dan lain sebagainya, begitu akan bisa terungkap dengan terang benderang, termasuk juga dengan adanya kesaksian-kesaksian yang baru disampaikan pada saat ini gitu, bukan pada tahun 2016. Betul. Jadi kalau saya lebih menyoroti ya, di mana LPSK turun untuk melindungi, ini kan berarti saksi ini ketika menyampaikan secara jujur keterangannya, dia merasa terancam, maka minta perlindungan. Nah, apa isi keterangannya ini? Menurut saya cukup signifikan ya untuk nanti melihat kasus ini sekali lagi untuk mengungkap kebenaran, untuk nanti mendapatkan keadilan. Oke, baik. Ini masih menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, rencananya hari ini 3 rekan yang merupakan kuli bangunan dari Peggy Setiawan akan diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Prosesnya akan dilakukan pada hari ini
Dan dari kesaksian ketiga rekan dari Peggy Setiawan ini menyatakan bahwa mereka pada saat kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki, mereka sama-sama ada bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat. Hari ini mereka akan diminta keterangannya, diminta kesaksiannya oleh penyidik. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber. Kembali saya mau ke Ibu Titin, ini kuasa hukum dari Saka Tatal. Ibu Titin, kalau melihat kan kuasa hukum dan juga Saka Tatal ini masih saja juga bersikeras bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Sedangkan dari saksi kunci saat itu, AF menyatakan juga keterlibatan Saka Tatal dalam kematian ini. Apakah sudah ada upaya mungkin hukum banding atau PK yang dilakukan kuasa hukum atau kedepannya akan melakukan itu? Mengenai PK, Mbak, saya juga besok dipanggil oleh Bapak Oto Hasibuan untuk membuka berkas ini di depan seluruh pengurus Pradi, karena saya memang di bawah kepemimpinan Bapak Oto Hasibuan. Mungkin beliaulah nanti yang akan mengolah kembali data yang kami miliki, yang saya miliki, kemudian tentu saja berkaitan dengan kemungkinan PK. Jadi akan ada kemungkinan PK dan juga pastinya Ibu Titin selaku kuasa hukum memiliki bukti-bukti bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah ya Bu ya? Bukti-bukti apa Bu nantinya untuk memperkuat hal tersebut? Bukti apa Bu Titin? Bukti apa yang dimiliki oleh kuasa hukum untuk memperkuat bahwa argumentasi Saka Tatal ini tidak terlibat dalam kasus ini Bu? Tentu saja kalau bukti-bukti yang kami miliki kan tidak mungkin Mbak kita expose di media secara terbuka gitu. Karena ada beberapa. Tapi paling tidak ada tidak alibi yang bisa disampaikan kalau memang Saka Tatal tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan. Ya, kalau alibi kan sudah disampaikan saat persidangan, Mbak. Pada saat persidangan kan alibi sudah disampaikan. Jadi alibi itu sudah disampaikan pada saat persidangan. Kalau saat ini saya bicara alibi, ya kayaknya udah ketinggalan Mbak, karena putusannya juga sudah inkrah, kita sudah beralibi. Jadi kenapa saya sampaikan sejak tahun 2016, 2017 saya menilai ada yang salah dari peradilan ini. Dan itu juga sebetulnya sudah saya ekspos di tahun 2016, 2017. Tapi saya juga nggak paham kenapa sih begitu sulit mengkomunikasikan masalah ini ke media. Ada beberapa media lokal yang ternyata kan juga tidak ditanggapi oleh media nasional. Bahkan ada media nasional yang diturunkan pada saat 2016-2017 disuruh pulang lagi. Yang diekspos harusnya kekejian geng motornya. Tidak boleh wawancara dengan pengacaranya. Kan itu juga terbukanya baru sekarang Mbak. Saya juga nggak ngerti kalau dulu seperti apa kondisinya. Ada seorang wartawan yang diminta menghentikan wawancara dengan pengacaranya. Jadi hal itu kan baru terungkap sekarang Mbak. Baik Ibu Titin. Baik, Ibu Titin, singkat terkait tadi kan juga akan melakukan PK begitu ya, akan ada upaya hukum lagi melalui PK. Tapi kalau misalnya di tahun 2016 atau 2017 sudah ada belum langkah hukum dari Ibu Titin untuk pra-peradilan sebelum persidangan dimulai bahkan? Pra-peradilan setelah saat persidangan dimulai? Kalau pra-peradilan itu sebetulnya sudah dilakukan, tetapi pra-peradilan itu gugur karena perkara pokoknya masuk, karena kan anak Saka Tatal lebih dulu sidangnya Mbak dibanding yang dewasa. Jadi pra-peradilan itu dilakukan oleh tim yang lain yang dewasa. Sementara perkara pokok anak Saka Tatal kan sudah keburu masuk, makanya gugur. Oke. Baik, kita ke Mas Dedi. Kalau Mas Dedi sendiri ini paling tidak
apa yang ada di barang bukti begitu, paling tidak bukti kuat selain dari 3 rekan dari Peggy ini akan diperiksa juga untuk kesaksiannya bahwa pada saat itu Peggy bersama dengan mereka gitu, tapi paling tidak apa yang menjadi landasan kuat, bukti kuat gitu, karena juga dari kesaksian Mel juga menyatakan bahwa mengenal Peggy, kemudian ada juga permasalahan antara Peggy dengan Eki gitu, sehingga mengakibatkan Eki ini dibunuh. Ya, jadi gini ya, Mbak, barang bukti yang kita tim miliki itu ada barang bukti berupa surat, ya, ada berupa surat, ada beberapa surat lah ya. Itu yang nanti kita akan ajukan untuk ke Prakpit ya, dan juga akan kita ajukan meminta gelar perkara khusus terkait masalah kesaksian ya si Mel. Dia itu bilang Peggy. Saya justru malah mempertanyakan kesaksian Mel gitu ya. Ini Peggy siapa gitu loh. Ya. Kenapa ini ya tadi kalau kita bicara kesaksian setelah terungkapnya kasus Vina ini viral lagi, ini saksi-saksi yang baru muncul kan. Ya. Dan yang jadi perhatian kita itu ada saksi juga yang kesaksiannya saat tahun 2016 di dalam berita acara dan juga di dalam dan setelah tertangkapnya Peggy, pernyataan kesaksiannya mengandung perbedaan gitu dan meyakinkan bahwa pelakunya adalah Peggy. Ini kita kan mempertanyakan itu. Jadi saksi ini ya belum belum berkualitas lah ya. Saya anggap itu nggak punya kualitas ya. Jadi masih ngambang ya. Baik. Saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, ini bagaimana sih kita sebenarnya akhirnya bisa menemukan titik terang, menyesuaikan keterangan-keterangan yang masih simpang siur begitu, tidak hanya cocokologi, tapi memang itu faktanya. Harus seperti apa nih Bang? Makanya kan kita apresiasi Pak Sigit, bagaimana kasus Sambo kemudian diselesaikan dengan baik. Bagaimana kerjanya all out Kompolnas Pak Beni, sekalipun awalnya waktu itu harus jadi korban yang sangat luar biasa, dan Presiden hari ini kemudian khusus menyebutkan soal Peggy. Artinya gini loh, jangan sampai ada ditutup-tutupin. Ya, jangan ada perintah pengadilan mengatakan bukan hanya satu orang. Saya tidak mau menyebut nama nih. Ketepatan begini, memang korban ini Eki itu ayahnya adalah seorang polisi kasat narkoba. Ketepatan Peggy yang sekarang ini pekerja bangunan, kuli bangunan, artinya ada sensitivitas di sana. Sementara dalam proses tadi ada beberapa kejanggalan, apalagi menyangkut kasus yang sangat serius. Mereka nggak didampingi, itu udah dengar tadi dari pengacaranya. Artinya apa? Mereka kemudian bonyok, kemudian dugaan mereka disiksa, sementara diri mengatakan saling berantem mereka. Janganlah asal dijawab gitu loh. Saya minta juga Komnas juga harus turun supaya holistik menyelesaikan, sehingga kerja-kerja Pak Sigit yang akan segera mungkin menyelesaikan tugasnya kemudian tidak beban seperti ini. Karena pooling beberapa waktu yang lalu saya dengar, kalau ini nggak bisa diselesaikan, 80 orang nggak percaya lagi kepada polisi, bisa lagi berpotensi seperti Sambo. Jadi oleh karena itu, jangan karena mereka ini adalah orang-orang katakanlah secara akses keadilan dan ekonomi lemah, kemudian begitu mereka dilakukan ketidakadilan. Baik, gitu. Kalau dari Pak Beni, kira-kira apa nih Bang Beni untuk paling tidak mengungkap benar-benar terang benderang gitu, apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat ini? Ya, satu, kami mengapresiasi partisipasi publik ya, seperti contoh munculnya saksi-saksi baru berkaitan alibi. Ini penting sekali nanti, baik untuk PH, baik untuk nanti kemudian pembuktian di pengadilan. Nah, kemudian yang berikutnya memang marilah kita kawal sama-sama. Kami dari Kompolnas akan mengawal terus. Nanti pada saat harus gelar perkara lengkap kami hadir, pada saat rekonstruksi kami hadir untuk memastikan penanganannya ini transparan, kemudian akuntabel dan profesional. Diharapkan dengan cara itu nanti bisa terwujud keadilan. Satu catatan, bahwa kasus ini adalah warisan. Jadi DIR sekarang ini menerima warisan dari sekian tahun. Nah, ini sedang akan diaudit investigasinya untuk memastikan
pada periode kepemimpinan ini melakukan apa, berikutnya apa, kenapa sampai sekian lama, nanti pasti akan ditemukan periode ini nggak melakukan apa-apa. Nah, inilah pentingnya transparansi tadi, supaya ada juga untuk bagaimana evaluasi penertiban ke dalam, supaya kasus-kasus yang menunggak sekarang ini, ada beberapa pembunuhan ASN Semarang, pembunuhan pelajar di Bogor, kemudian ada beberapa kasus lain itu sudah bisa tuntas, mulai diangkat dan itu bisa dituntaskan gitu. Oke, baik, kita nantikan rekonstruksi dalam waktu dekat akan seperti apa. Semoga harapannya juga bisa mengusut tuntas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beni, Bang Saur, kemudian terima kasih juga Bang Dedi dan juga Ibu Titin. Ibu Titin, terima kasih juga. Sehat selalu, assalamualaikum. Bu Titin, Mas Dedi, selamat berjuang terus. Harus mohon doa restunya. Kita juga nanti akan membahas juga ya, ada 64 pengacara yang siap membela Peggy Setiawan. Saya tidak akan segera kembali.